Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Raffi Abdillah dengan NIM 2010300103. Di sini saya akan menjelaskan sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari dua sistem saraf utama. Yang pertama, sistem saraf pusat. Terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang atau chorda spinalis. Yang kedua, ada sistem saraf tepi. Terdiri dari saraf yang memanjang dari otak dan chorda spinalis ke jaringan tubuh. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, saraf sensorik membawa impuls ke otak dan ke chorda spinalis. Selanjutnya, saraf motorik membawa impuls menjauhi otak dan chorda spinalis. Sistem saraf tepi dibagi menjadi dua subsistem. Sistem saraf somatik untuk mengumpulkan informasi dan mengirimkan instruksi ke kulit, otot, dan sendi. Serta sistem saraf otonom yang bertugas mengirimkan sinyal ke CNS seperti otot jantung, kelenjar, dan organ dalam. Selanjutnya, sel sistem saraf terdiri dari dua tipe sel. Yang pertama adalah neuron. Ciri-ciri neurons. Unit dasar sistem saraf adalah sel saraf atau neurons. Tidak semua neuron sama, tapi gambarannya sama. Dendrites merupakan proyeksi dari badan sel menerima impuls saraf atau potensialasi dari beberapa stimulus. Impuls menjalar sepanjang dendrites dan memasuki badan sel. Pusat kontrol dari sel yang mengandung nukleus dan sitoplasma. Dari badan sel, impuls bergerak sepanjang akson, proyeksi panjang yang membawa impuls saraf ke neuron lainnya. Serat-serat terminal atau ujung akson menyimpan neurotransmitter kimia seperti dopamin dan serotonin. Membran luar sel dari sel tersebut disebut neurilema. Dari ujung akson, neurotransmitter dilepaskan dari sel melewati rongga antara serat-serat ujung dan dendrit sel sebelahnya. Di dalam rongga disebut sinaps. Tugas neuron adalah mengirimkan sinyal. Selanjutnya ada neuroglia. Sel ini berfungsi membantu neuron dalam mengirimkan sinyal. Neuroglia terbagi dalam beberapa jenis, yaitu astrosites yang menghubungkan neuron dan pembuluh darah serta membentuk struktur yang disebut sawar darah otak yang melindungi atau menghambat lewatnya beberapa obat dan organisme penyebab penyakit pada CNS. Yang kedua ada sel ependimal yang bertugas melapisi ventricle otak dan memproduksi cairan cerebrospinal atau cairan otak. Selanjutnya ada oligodendroglia yang bertugas membungkus akson dari neuron di sistem saraf pusat dan membentuk selubung mielinnya. Selanjutnya ada mikroglia yang berfungsi sebagai proteksi aktif dengan menghancurkan dan memakan organisme infeksi. Yang terakhir ada sel Schwann membuat zat berlemak yang disebut mielin yang menyelubungi akson dari PNS. Selanjutnya ada sistem saraf pusat. Dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu otak. Di otak terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, cerebrum otak. Pada cerebrum otak, sistem saraf pusat terdapat pada hemisfer bagian otak kanan dan kiri yang berfungsi untuk berpikir, reasoning, dan memori. Permukaan hemisfer ditutupi materi abu-abu dan disebut korteks cerebri, berbentuk lekukan-lekukan yang masuk ke dalam bagian yang timbul. Dibagi menjadi beberapa lobus. Yang pertama, lobus frontalis yang berguna untuk berbicara, dan area motorik yang mengontrol voluenter
pada sisi kontralateral tubuh. Selanjutnya ada lobus temporalis yang berfungsi untuk pendengaran dan penciuman, lobus parietalis untuk perabaan dan pengecapan, lobus occipitalis untuk penglihatan, dan lobus insularis yang bertanggung jawab terhadap empati, kesadaran inseptifnya. Ada diencephalon, terdiri dari talamus sebagai relay informasi sensorik kecuali penciuman dan menerjemahkan menjadi sensasi nyeri, temperatur, atau perabaan, serta struktur di bawahnya hipotalamus. Yang ketiga ada batang otak. Batang otak menghubungkan hemisfer cerebri dengan corda spinalis. Bagian utama midbrain merupakan lokasi pusat refleks dari mata dan gerakan kepala, respon dari stimulus penglihatan dan pendengaran. Pons atau jembatan antara medula oblongata dan cerebrum yang mengatur respirasi. Selanjutnya ada medula oblongata, mengatur denyut jantung, tekanan darah, dan pernafasan. Merupakan lokasi pusat refleks dari mata dan gerakan kepala respon dari stimulus penglihatan dan pendengaran. Selanjutnya ada cerebrum atau otak kecil, lokasi di bawah lobus occipitalis cerebrum yang mengatur keseimbangan saat berjalan. Selanjutnya ada spinal cord, memanjang dari medula oblongata sampai vertebra lumbalis pertama, berlanjut menjadi struktur yang disebut cauda equina. Conus medularis adalah ujung dari cauda spinalis, sedangkan cauda equina adalah kumpulan serat saraf yang keluar dari cauda spinalis, dilindungi tulang belakang yang diselubungi pada kanalis vertebralis dan ditutupi oleh meninges. Ada 31 pasang saraf spinalis keluar dari akar cauda spinalis. Selanjutnya ada meninges. Meninges adalah penutup dan pelindung CNS, terdiri dari 3 lapisan yang dipisahkan oleh rongga. Durameter meninges paling luar yang paling kuat, terdiri dari jaringan fibrus. Durameter ada 2 macam, yaitu cranial durameter dan spinal durameter. Rongga antara durameter dan membran arakoid disebut rongga subdural atau subdural space. Pada kepala disebut cranial subdural space. Pada spinalis disebut spinal subdural space. Rongga subarkoid juga dibagi menjadi 2, yaitu rongga subarachnoid kranial dan rongga spinal subarachnoid. Lapisan berikutnya adalah membran arkoid, membran tipis yang bentuknya mirip dengan sarang laba-laba. Rongga subarachnoid adalah rongga di antara membran arachnoid dan pia-mater, berisi cairan cerebrospinal. Cairan bening yang melindungi otak dan corda spinalis, mengeluarkan produk sisa dan juga memonitor perubahan internal. Dan yang terakhir dari sistem saraf pusat ada ventricle. Terdiri dari 2 ventricle lateralis, kiri dan kanan, ventricle ketiga dan ventricle keempat. Masing-masing dihubungkan oleh foramen of Monro, dan ventricle ketiga serta keempat dihubungkan oleh aqueductus sylvius. Yang selanjutnya sistem saraf tepi atau SST dibagi menjadi beberapa bagian. Ada 12 pasang saraf kranial yang membawa impuls antara otak dan area kepala, leher, dada, serta perut. Ada 31 pasang saraf spinal sesuai dengan vertebra dan memberikan inervensi pada bagian lain tubuh. Saraf perifer merupakan kombinasi dari saraf sensorik dan saraf motorik.
Saraf motorik ada yang voluenter dan involuenter. Sistem saraf otonom berisi saraf yang mengatur fungsi involunter seperti otot jantung dan otot polos. Sistem saraf otonom dibagi lagi menjadi sistem saraf simpatetik dan parasimpatetik. Dua mekanisme berlawanan yang menjaga keseimbangan tubuh. Saraf simpatetik berfungsi untuk meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, perlambatan proses pencernaan, dan peningkatan sekresi kelenjar adrenal dan kelenjar keringat. Ada saraf kranial. Saraf kranial terdiri atas 12 pasang. Yang pertama, olfaktorius. Asal serat sensoriknya berasal dari epitel olfaktorius dari hidung atau penciuman. Persyarafan efektor motoriknya tidak ada. Selanjutnya ada optikus. Asal serat sensorisnya dari retina mata atau penglihatan. Persyarafan efektor motoriknya tidak ada. Selanjutnya ada oculum notorius. Asal serat sensorisnya proprioseptor otot-otot bola mata. Persyarafan efektor motoriknya otot-otot untuk menggerakkan bola mata, ukuran lensa, dan konstruksi pupil. Selanjutnya ada trochlearis. Asal serat sensorisnya proprioseptor otot-otot bola mata. Persyarafan efektor motoriknya otot-otot untuk menggerakkan bola mata. Selanjutnya ada trigeminus. Asalnya dari gigi dan kulit wajah. Syarafnya beberapa otot untuk mengunyah. Selanjutnya ada abdusen yang berasal dari proprioseptor otot-otot bola mata yang berfungsi untuk gerakan bola mata. Ada facialis yang berasal dari kunci pengecap bagian depan lidah yang berfungsi untuk ekspresi wajah, kelenjar saliva, submaxillaris, dan sublingualis. Ada vestibulocochlearis. Hal ini dibagi menjadi dua cabang, yaitu cabang vestibular yang berasal dari kanalis atau telinga untuk sensor gerakan, keseimbangan, dan rotasi. Selanjutnya ada cabang cochlearis berasal dari cochlea telinga dalam atau berfungsi untuk pendengaran. Selanjutnya ada glossopharyngeus berasal dari kuncup pengecap pada sepertiga belakang lidah dan dinding faring, berfungsi untuk menelan. Ada vagus yang berasal dari ujung saraf dalam, misal paru-paru, lambung, aorta, dan laring, yang berfungsi untuk jantung, lambung, usus halus, laring, esofagus, dan organ dalam lain. Selanjutnya ada accessorius spinalis atau otot berasal dari otot-otot bahu. Persyarafannya ada otot leher dan bahu. Hypoglossus berasal dari otot-otot lidah. Persyarafannya otot-otot lidah. Dan yang terakhir ada saraf spinal. Serat saraf dari beberapa saraf spinal yang membentuk jaringan disebut sebagai plexus. Kumpulan dari badan sel pada PNS disebut ganglia. Saraf spinal dinamai berdasarkan lokasinya yang berasal dari cervical, thoracal, lumbal, dan sisogeal serta nomor-nomornya. Saraf-saraf ini bisa sensorik atau bisa muskular. Dan
Dermatome adalah area permukaan kulit yang disuplai oleh saraf spinal eferen tunggal. Myotome adalah area otot yang disuplai oleh saraf spinal tunggal. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.